Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidi Nurfitra dari program Magister Manajemen Universitas Riau. Terima kasih dan salam hormat untuk dosen pengampu kuliah Filsafat Ilmu, Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah, AR, SPD MHUM, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 3, untuk memaparkan materi tentang hakikat pengetahuan. Dan dalam hal ini, saya sebagai penyaji ketiga akan coba untuk menjelaskan tentang ukuran kebenaran dan agama sebagai teori kebenaran. Baik, sebelum masuk ke pokok pembahasan, kami akan memulai presentasi ini dengan membahas tentang apa itu kebenaran. Menurut Purwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah pertama, keadaan, hal dan sebagainya yang benar, cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua adalah sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya. Yang ketiga adalah kejujuran dan kelurusan hati. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia sebagai subjek yang mengetahui mengenai objek. Jadi kebenaran itu tentang seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan tentang objek. Sedangkan pengetahuan itu berasal dari banyak sumber. Sumber inilah yang nantinya sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar oleh seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Oleh sebab itu, kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar atau kriteria kebenaran. Pada setiap pengetahuan tidak sama kriteria kebenarannya karena sifat dan watak pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan tentang metafisika tentunya tidak sama dengan pengetahuan tentang alam fisik. Alam fisik pun memiliki perbedaan ukuran kebenaran bagi setiap jenis dan bidang pengetahuannya. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Namun masalahnya tidak sampai di situ. Problem kebenaran inilah yang memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi. Telaah epistemologi terhadap kebenaran membawa orang pada suatu kesimpulan bahwa perlu adanya pembedaan jenis-jenis kebenaran, teori-teori tentang kebenaran, tingkatan kebenaran, dan yang terakhir adalah agama sebagai teori kebenaran. Dan ini adalah pokok bahasan materi kita. Kita mulai dengan jenis-jenis kebenaran, ditinjau dari cara memperoleh kebenaran dalam telaah filsafat ilmu. Yang pertama adalah kebenaran epistemologis, artinya kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Yang kedua adalah kebenaran ontologis, yang berarti kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Yang ketiga adalah kebenaran semantis, kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur, kata, dan bahasa. Berikutnya adalah teori-teori yang menjelaskan tentang kebenaran epistemologis. Yang pertama adalah teori korespondensi atau the correspondence theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Suatu pengertian adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang diselaraskan, yaitu apabila pernyataan itu menyatakan apa adanya. Kebenaran adalah yang berkesesuaian dengan fakta, yang berselaras dengan realitas, dan yang serasi dengan situasi aktual. Pelopor dari teori ini adalah Plato dan Aristoteles. Selanjutnya adalah teori koherensi atau the coherence theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atau hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru dengan putusan-putusan yang telah kita ketahui dan akui kebenarannya terlebih dahulu. Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa
Antara suatu putusan dengan putusan-putusan yang lain saling berhubungan dan saling menerangkan antara yang satu dengan yang lain. Suatu teori itu dianggap benar apabila telah tahan uji. Artinya suatu teori yang sudah dicetuskan oleh seseorang, kemudian teori tersebut diuji oleh orang lain, yang tentunya dengan mengkomparasikan dengan data-data yang baru. Pelopor dari teori ini adalah Hegel. Yang ketiga adalah teori pragmatisme atau the pragmatism theory of truth. Menurut teori ini, benar atau tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata tergantung pada asas manfaat. Sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan akan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Suatu kebenaran atau suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Pelopor dari teori ini adalah William James. Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan kebenaran ditinjau dari potensi subjek yang menyadari dan menangkap kebenaran. Tingkatan pertama adalah kebenaran indera. Tingkat kebenaran yang paling sederhana dan pertama yang dialami manusia. Tingkatan yang lebih tinggi adalah tingkatan ilmiah. Tingkatan kebenaran yang berdasarkan pada pengalaman-pengalaman ditambah dengan rasio atau akal pikiran. Kemudian kebenaran filosofis. Setelah melalui kedua tingkatan, kebenaran indera dan kebenaran ilmiah, kemudian kebenaran itu direnungkan dan diolah lebih mendalam sehingga kebenaran itu semakin tinggi nilainya. Dan kebenaran yang tertinggi adalah kebenaran religius. Tingkat kebenaran tertinggi, mutlak dan bersumber kepada Tuhan. Dihayati dengan seluruh kepribadian, dengan integritas kepribadian, dengan iman dan kepercayaan. Dan yang terakhir adalah agama sebagai teori kebenaran. Pada dasarnya manusia sebagai makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara mencari kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, tentang manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam agama, sebagai teori kebenaran, mengedepankan wahyu yang bersumber kepada Tuhan. Jadi dengan demikian, suatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama dan wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Demikian pembahasan tentang ukuran kebenaran dan agama sebagai teori kebenaran dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.